Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke pertemuan 8 untuk sistem reproduksi pada hewan. Rencananya hari ini materi akan kita selesaikan sehingga untuk minggu berikutnya kita bisa melaksanakan ulangan. Oke ya. Kita lanjutkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang hari ini akan kita harus kita lakukan adalah ini. Seperti biasa untuk indikator pencapaian kompetensi ini harus kalian laksanakan ya, harus kalian pahami, betul-betul kalian pahami. Sebab ini nanti akan masuk ke bagian tugas. Lanjut. Sebelum masuk pembelajaran, perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat ada gambar sekumpulan orang yang sedang memancing. Ya, ini kebetulan saya ambil dari kegiatan 17 Agustus, ya, yang di salah satu daerah sedang melaksanakan kegiatan memancing bersama. Dari kegiatan ini dilakukan kegiatan memancing, maka otomatis kegiatannya adalah mengambil ikan dari sungai, ya, dari sungai atau kolam. Tapi kalian pernah nggak berpikir, padahal ikan hampir setiap hari diambil, hampir setiap hari dipancing, tapi kenapa jumlah ikan di lautan, jumlah ikan yang ada di sungai itu biasanya tetap stabil, ya, tetap stabil, walaupun ada beberapa daerah yang mungkin pengambilannya itu tidak disortir kayak gitu, mungkin saja jumlahnya menjadi sangat sedikit, tapi biasanya tetap stabil. Ketika sudah diambil terlalu banyak, maka jumlah itu yang nanti akan stabil, kayak gitu ya. Itu tentu dipengaruhi karena apa? Karena adanya kemampuan makhluk hidup untuk berkembang biak, kayak gitu ya, untuk mempertahankan jenisnya. Untuk lebih lanjut perhatikan penjelasan dari saya ya. Next, reproduksi pada hewan pada dasarnya nanti dibagi menjadi beberapa item. Yang pertama ada reproduksi secara aseksual atau vegetatif, yaitu reproduksi tanpa didahului dengan adanya fertilisasi atau pembuahan. Jadi si ovum tidak perlu bertemu dengan si sperma, tapi tetap dapat melakukan reproduksi. Ya, nanti kita coba kita kasih satu persatu. Lanjut, ada reproduksi secara seksual atau generatif, yaitu reproduksi yang didahului dengan fertilisasi atau bertemunya sel ovum, sel induk betina dengan sel sperma atau sel induk jantan. Berikutnya ada siklus hidup hewan, dan yang terakhir adalah teknologi reproduksi. Untuk kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan nanti kita membahas dua item ya. Yang pertama ada adaptasi. Kita nanti akan memahami adaptasi itu sebenarnya apa dan jenis-jenisnya apa saja. Kemudian yang terakhir ada seleksi alam. Ya. Lanjut, reproduksi vegetatif. Yang pertama itu ada tunas. Seperti yang tadi saya sampaikan, reproduksi jenis ini adalah reproduksi yang tidak didahului dengan fertilisasi. Reproduksi vegetatif munculnya tunas ya sama kayak tanaman. Jadi hewan dewasa ya, kemudian di salah satu bagian tubuhnya itu muncul tunas ya, atau anakan kecil. Di sini saya kasih contoh hewan hidra ya. Ini hewan hidra, dia punya tentakel ya, punya badan. Di sini muncul tunas. Tunasnya ini nanti akan tumbuh ya, tumbuh setelah cukup dewasa ya, paling nggak sampai panjang sekian, dari sini sampai sekian, itu nanti dia akan lepas, kemudian dia bisa tumbuh sendiri. Jadi selama dia masih kecil, maka dia harus membutuhkan tubuh induknya. Tapi begitu sudah dewasa, dia akan bisa lepas sendiri, hidup sendiri ya. Lanjut, ada adaptasi secara fragmentasi atau pemotongan diri. Fragmentasi ini misalkan saya kasih contoh adalah pada cacing planaria ya, cacing planaria
Seperti yang sudah kalian ketahui, ini materi SD ya dulu ya. Jadi secara standar ya, yang namanya planetaria itu bisa terpotong menjadi 3 bagian: kepala, badan, sama ekor. Nah, bagian kepala nanti akan tumbuh mengeluarkan badan sama ekor. Nah, bagian badan nanti yang tumbuh adalah bagian kepala sama bagian ekor. Tapi bagian ekor nanti yang tumbuh adalah badan sama kepala. Nah, itu ya, itu fragmentasi. Lanjut, ada parthenogenesis. Nah, ini adalah kasus yang unik ya. Kenapa bisa dikatakan kasus yang unik? Sebab hewan-hewan yang berkembang biak vegetatif secara parthenogenesis, dia itu dapat menghasilkan individu baru walaupun sel ovumnya itu tidak dibuahi ya. Dia dapat menghasilkan individu baru tapi walaupun sel ovumnya tidak dibuahi. Contoh pada lebah ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, dalam koloni lebah itu pasti ada satu ekor ratu ya. Ratu itu dia menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sel telur tersebut apabila tidak dibuahi, maka sel telur tersebut tidak akan mati, tapi dia akan tetap tumbuh ya, tumbuh menetas menjadi lebah betina yang memiliki sifat steril ya. Sedangkan si induknya tadi lebah ratu lebah itu memiliki sifat fertil. Tapi kalau anakannya yang cuma dari sel telur itu memiliki sifat steril walaupun sama-sama betina. Nah, betina yang steril ini biasanya nanti menjadi lebah pekerja. Oke ya. Nah, lanjut. Telur-telur yang dibuahi ya, telur yang dibuahi ya, nanti akan menjadi lebah jantan kayak gitu. Nah, jadi ada telur yang dibuahi, ada yang tidak dibuahi. Yang dibuahi menjadi lebah betina steril, yang dibuahi menjadi lebah jantan fertil, sama seperti induknya fertil. Nah, ya, itu kalau yang dibuahi. Oke ya, next, lanjut. Reproduksi secara generatif pada hewan. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, ini standar ya. Reproduksi generatif yaitu harus terjadi fertilisasi, sel ovum bertemu dengan sel sperma. Seperti yang sudah kalian ketahui, ketika ovum bertemu dengan sperma nanti akan menghasilkan zigot ya. Zigot nanti akan membelah diri, membelah terus menerus ya, hingga terbentuk menjadi embrio. Nah, kalau pada hewan, embrio ini nanti yang berkembangnya yang nanti jadi macam-macam ya, reproduksi generatifnya. Jadi awalnya tetap sama. Jadi dari ovum dibuahi dengan sperma, terjadi fertilisasi, membentuk zigot menjadi embrio. Nah, dari embrio ini nanti yang ada perbedaan ya. Oke, reproduksi generatif pada hewan ada berapa Pak? Ada 3. Yang pertama ada vivipar. Materi SD ya. Vivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, hewan vivipar ini memiliki ciri khusus, yaitu dia memiliki kelenjar susu ya, memiliki kelenjar susu. Oke ya. Biasanya selain memiliki kelenjar susu, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar juga memiliki sifat-sifat tambahan. Sifat tambahannya apa saja Pak? Yang pertama, tubuhnya ditutupi bulu ya. Kemudian biasanya memiliki daun telinga. Tapi Pak, kan nggak semua hewan vivipar itu ditutupi bulu.
memang makanya tadi saya bilang itu sifat tambahan, tapi sifat yang pasti itu ini memiliki kelenjar susu. Ada beberapa hewan yang walaupun tubuhnya tidak ditutupi bulu, tapi dia termasuk vivipar. Contoh apa Pak? Misalkan kucing jenis apa itu saya lupa, pokoknya dia itu betul-betul tidak memiliki bulu. Atau mungkin seperti di daerah mana itu saya pernah lihat ada jenis gorila yang memang tidak memiliki bulu. Jadi itu memang kasus khusus ya. Makanya tadi saya bilang umumnya gitu. Oke ya. Next, ada ovipar. Perbedaannya dengan vivipar apa Pak? Kalau vivipar tadi wawancara beranak, jadi dari sel telur dan sel sperma sampai menjadi embrio membesar ya, kemudian dilahirkan, nggak masalah. Tapi kalau ovipar ya, dari ovum sperma kemudian sampai menjadi embrio, posisi embrionya itu masih tetap ada di dalam sel ovum, masih tetap di dalam telur, bukan sel ovum ya, tapi masih tetap di dalam telur. Nanti yang dikeluarkan adalah telurnya itu. Telurnya dikeluarkan dari tubuh induknya ya, kemudian ditutaskan ya, sampai lahir, sampai menetas. Oke, jadi intinya embrio masih dalam telur, telurnya dikeluarkan dari tubuh induknya, kemudian ditetaskan lahir. Oke, itu kalau ovipar. Ovipar itu apa ya? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya di sini saya kasih contoh adalah semut. Ciri-cirinya apa Pak? Berarti kebalikan dari ini, dari hewan vivipar. Oke ya. Next, berikutnya ada hewan ovovivipar, yaitu bertelur melahirkan. Pada prinsipnya sama seperti ovipar ya, jadi dia tetap mengeluarkan telur ya, tetap menghasilkan telur. Cuma perbedaannya dengan ovipar, kalau ovipar kan itu kan telurnya dikeluarkan ya dari tubuh induknya, tapi kalau ovovivipar itu masih tetap di dalam tubuh induknya ya, jadi diraminya itu di dalam tubuh induknya, dirami dalam tubuh induknya hingga menetas ya, menetas di dalam tubuh induknya, kemudian baru dikeluarkan. Jadi sebenarnya dia bertelur tapi terlihat seperti beranak. Seperti itu. Contohnya hewannya adalah ular, beberapa jenis ular seperti itu. Oke ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oh ya, satu lagi tambahan. Kalau pada hewan ovipar, untuk menetaskan telur itu dibutuhkan suhu yang tepat ya, betul-betul tepat. Jadi kalau pada hewan ovipar itu kalau suhunya terlalu dingin, maka biasanya embrio tidak akan berkembang ya, jadi nanti akhirnya si telur itu akan membusuk. Tapi kalau terlalu panas, si embrio yang ada di dalam telur bisa mati. Jadi betul-betul harus cocok ya dengan rentan suhu yang pas. Oke, lanjut. Berikutnya siklus hidup pada hewan. Siklus hidup pada hewan secara standar itu seperti ini. Dari telur ya, atau ovum nanti dibuahi ya, kemudian dia menetas. Di sini misalkan telur dibuahi menjadi sikot ya, sikot kemudian dilahirkan. Jadi di sini telur atau sikot kemudian menetas atau dilahirkan, kemudian setelah lahir tumbuh menjadi dewasa, remaja menjadi dewasa. Dewasa dia berkembang sampai sel induk kelaminnya itu matang ya, artinya sampai dia dapat menghasilkan ovum kalau yang pada jantan, dan yang betina
sel telur pada betina dan sel sperma pada jantan. Nah, sampai itu maka dia dapat mengeluarkan telur atau menghasilkan zigot. Itu secara umum ya, siklus hidup pada hewan. Jadi ini cuma muter sebenarnya ya, makanya dikatakan siklus. Next. Nah, pada beberapa hewan ada yang memiliki siklus yang unik ya. Artinya unik bagaimana, Pak? Kalau pada siklus biasa ya, ini cuma seperti ini ya, telur menetas, remaja, dewasa, kemudian dia menghasilkan telur lagi. Ada beberapa hewan yang memiliki siklus yang tidak biasa ya. Nah, siklus yang tidak biasa pada hewan itu dikenal dengan istilah metamorfosis. Jadi metamorfosis itu apa sih, Pak? Metamorfosis itu perubahan sebenarnya ya, perubahan bentuk atau wujud dari makhluk hidup ya, yang menunjukkan tingkat kedewasaannya. Itu yang namanya metamorfosis ya, atau tingkat kematangannya ya, perubahan wujud yang dialami hewan yang menunjukkan tingkat kedewasaan atau tingkat kematangannya. Oke ya, kata kuncinya adalah perubahan wujud ya, berubah. Oke ya, kita lihat metamorfosis secara umum dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna umumnya itu memiliki siklus seperti ini: telur, larva, pupa, kemudian pupa menetas menjadi imago dewasa atau hewan dewasa, kemudian dia menghasilkan telur lagi, seperti itu. Oke ya. Nah, perubahan wujud yang di sini tampak sekali ya. Larva berubah menjadi pupa, kemudian menjadi imago dewasa. Antara larva, pulpa dengan imago dewasa itu sangat berbeda sekali. Oke ya, itu yang saya katakan sebagai metamorfosis sempurna. Contohnya adalah kupu-kupu, apalagi katak, itu juga termasuk ya. Next, lanjut. Ada metamorfosis tidak sempurna ya, ada metamorfosis tidak sempurna. Jadi dari telur kemudian dia menjadi nimfa ya, nimfa dia berkembang terus menjadi imago dewasa. Sebenarnya hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna juga mengalami masa pupa sebenarnya, cuma bentuk pupanya itu masih menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya ya, tapi dia tidak membungkus dirinya, jadi dia hanya berganti cangkang atau berganti tubuh, seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi kalau pada metamorfosis tidak sempurna, bentuknya itu masih tetap hampir sama, kecuali telur. Bentuknya itu hampir sama, tidak ada perubahan sedikit. Kalaupun ada perubahan itu sangat sedikit. Misalnya di sini dari nimfa menjadi imago dewasa, itu perbedaannya hanya kalau yang pada nimfa belum memiliki sayap, sedangkan pada dewasa itu sudah memiliki sayap. Perbedaannya cuma itu. Dari bentuk tubuhnya hampir sama persis. Oke ya, lanjut. Ada teknologi reproduksi pada hewan. Nah, teknologi reproduksi pada hewan itu biasanya bertujuan untuk memuliakan hewan. Artinya memuliakan hewan itu untuk menghasilkan hewan, untuk mempercepat reproduksi pada hewan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Itu biasanya dilakukan teknologi ini. Nah, teknologi reproduksi pada hewan itu kita mengenal dengan istilah inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, modelnya bagaimana, Pak? Inseminasi buatan biasanya pertama-tama hewan jantan itu diambil spermanya dulu ya, diambil spermanya ya, kemudian dimasukkan ke
sejenis alat suntik atau alat tembak, ya. Bukan alat tembak pistol ya, tapi alat tembak untuk menembakkan si spermanya. Oke ya. Kemudian alat suntik atau alat tembak tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam rahim betina. Ya. Tujuannya apa Pak? Dimasukkan ke dalam rahim betina supaya dia dapat membuahi si sel sperma yang tadi sudah diambil, dapat membuahi sel telur yang ada di tubuh betina. Nah, inseminasi buatan ini itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kalau pada inseminasi buatan, satu ekor jantan itu bisa membuahi beberapa ekor betina. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau secara biasa, pembuahan secara biasa, satu ekor jantan itu hanya dapat membuahi satu ekor betina dalam satu kali mengeluarkan sperma, ya kan? Nah, tapi kalau pada inseminasi buatan, dalam satu kali mengeluarkan sperma, dia dapat membuahi beberapa ekor betina. Kok bisa Pak? Jadi ketika diambil, itu kan sperma yang diambil lumayan banyak ya. Nah, jadi ketika disuntikkan atau ditembakkan ke tubuh betina itu nggak semuanya, jadi cuma sedikit-sedikit aja, makanya irit. Nah, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Satu ekor jantan bisa membuahi beberapa ekor betina. Kelebihan yang kedua, itu dapat menghasilkan hewan ternak jenis unggul. Ya, dapat menghasilkan hewan ternak jenis unggul. Ya, kita dapat menyilangkan beberapa jenis ekor sapi, kemudian dicari tahu, oh nanti akan menghasilkan sapi jenis apa atau kambing jenis apa, itu bisa. Ya, itu kelebihannya. Jadi memang biasanya inseminasi buatan itu hanya digunakan untuk hewan-hewan ternak yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kemudian kelebihan yang ketiga, tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi. Ya, saya ulangi, tingkat keberhasilannya itu jauh lebih tinggi. Kayak gitu. Oke ya, bisa dipahami ya, inseminasi buatan sejauh ini yang hewan ternak yang sudah diinseminasi buatan itu setahu saya sapi, kambing, kayak gitu. Ya, kalau hewan yang lain saya belum tahu. Oke ya. Nah, mungkin nantinya bisa digunakan untuk hewan-hewan langka, mungkin bisa dengan cara inseminasi buatan. Sebab dengan cara tersebut itu memang keberhasilannya jauh lebih tinggi. Oke, next. Berikutnya ada kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum masuk, coba perhatikan dua gambar ini. Di sini ada gambar bunga bangkai, dan yang satu lagi ada komodo. Nah, kesamaan dari kedua hewan dan tumbuhan ini apa? Ya, tepat sekali. Jadi dua-duanya termasuk hewan dan tumbuhan langka. Nah, hewan dan tumbuhan langka itu kan berarti karena jumlah mereka itu sangat sedikit ya. Jumlah populasi mereka yang sedikit itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, jumlah mereka yang sedikit itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya apa saja Pak? Itu Pak, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dari hewan. Jadi mereka langka itu karena kelangsungan hidup hewannya itu rendah. Oke. Lanjut, dipengaruhi oleh apa saja Pak? Yang pertama ada adaptasi. Ya, adaptasi itu sebenarnya apa sih Pak? Nah, adaptasi itu adalah kemampuan dari makhluk hidup
untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Saya ulangi ya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Kata kuncinya adalah perubahan lingkungan. Kalau tidak ada perubahan lingkungan, maka otomatis hewan tidak perlu melakukan adaptasi. Tumbuhan tidak perlu melakukan adaptasi. Oke ya. Adaptasi nanti pada hewan dibagi menjadi 3. Apa saja, Pak? Yang pertama ada adaptasi dalam memperoleh energi. Memperoleh energi berarti kaitannya dengan makanan. Oke, berdasarkan makanannya hewan dibagi menjadi berapa materi SD ini? Dibagi menjadi 3 lagi. Oke, yang pertama itu ada herbivora, pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora, pemakan hewan. Yang ketiga ada omnivora, pemakan tumbuhan dan pemakan hewan. Nah, ini sekaligus meluruskan ya. Jadi omnivora itu bukan pemakan segalanya ya, tapi pemakan tumbuhan dan pemakan hewan. Herbivora, pemakan tumbuhan, contohnya banyak ya. Ada kelinci, ada apa lagi? Ada kambing, ada sapi. Ya, walaupun di beberapa daerah mungkin karena faktor alam ya. Jadi beberapa hewan yang tadinya omnivora itu dia mulai merubah menu makanannya. Dulu itu saya pernah di Cilacap, main di Cilacap itu pernah melihat ada kambing yang makan kertas. Ya, kambing makan kertas. Di daerah Jakarta ada sapi dan kambing yang makan sampah. Luar biasa ya. Kemudian di daerah lagi itu jadi banyak beberapa ekor herbivora yang sudah mulai beralih menu makanan ya. Oke. Nah, itu juga karena ada adaptasi ya. Jadi mungkin karena ada perubahan lingkungan, maka si hewan tersebut melakukan adaptasi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu ada karnivora. Karnivora adalah pemakan hewan yang lain. Contoh karnivora misalkan apa, Pak? Oh, gampang. Ada apa ya? Cicak. Cicak. Terus apa lagi? Bunglon. Ya. Cicak, bunglon, toke. Itu karnivora sejati itu. Ya. Ada nggak, Pak, karnivora yang tidak sejati? Ada. Kucing. Kucing itu kalau menurut saya itu bukan karnivora sejati itu. Ya. Karnivora kucing ya. Sekarang aja kucing banyak makan nasi ya, makan sayur kangkung. Dulu saya itu pernah punya kucing, dikasih kangkung dia mau makan, malah jadi gemuk. Itu karena juga adaptasi ya. Ada perubahan lingkungan. Jadi yang tadinya kucing itu makan daging, kemudian dia beralih makanan menjadi omnivora itu sebenarnya dia. Yang terakhir pemakan omnivora ya, pemakan tumbuhan dan hewan. Contohnya apa, Pak? Banyak pemakan tumbuhan itu. Pemakan tumbuhan dan pemakan hewan itu banyak. Misalkan manusia itu juga termasuk omnivora ya. Dia sebenarnya hewan sebenarnya. Dalam
struktur klasifikasi itu masuk hewan. Oke, lanjut. Berikutnya ada adaptasi secara fisik. Ya, adaptasi pada bentuk tubuh. Ada beberapa hewan yang untuk mengelabui mangsa, untuk menakut-nakuti mangsa, dia melakukan adaptasi secara fisik. Jadi dia melakukan adaptasi fisik. Untuk bentuk tubuhnya itu bisa menyerupai hewan yang lain, ya, atau menyerupai benda yang ada di sekitarnya atau tempat tinggalnya. Misalkan belalang yang hidup di daerah rumputan hijau, maka biasanya dia warnanya hijau. Atau kalau enggak belalang sembah yang sukanya hidup di anggrek, biasanya dia memiliki bentuk tubuh seperti bunga anggrek. Kemudian ada beberapa jenis hewan yang memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan hewan yang lain. Terkenal dengan istilah mimikri, ya. Masih ingat ya materi SD mimikri? Jadi misalkan ada ular yang memiliki bentuk hampir sama seperti ular berbisa. Jadi sebenarnya dia itu ular tidak berbisa, tapi dia melakukan adaptasi, supaya bentuk tubuhnya itu menyerupai hewan berbisa, ular berbisa, sehingga si pemangsa akan takut. Itu dikenal dengan istilah mimikri. Yang ketiga itu ada adaptasi secara tingkah laku atau kelakuan. Ya, contohnya misalkan cicak yang memutuskan ekornya, ya. Terus apa lagi? Kerbau yang berendam, anjing yang suka menjulurkan lidah ketika suhu tubuh panas, macam-macam. Oke, lanjut next. Pada tumbuhan juga nanti ada 3. Yang pertama ada perlindungan dan penyokong. Adaptasi perlindungan dan penyokong. Pelindung berarti untuk melindungi bagian bawahnya, ya. Misalkan kalau pada tumbuhan itu ada epidermis. Nah, di bagian epidermis itu biasanya ada lapisan pelindung satu lagi, yaitu kutikula. Fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Walaupun di beberapa tanaman yang hidupnya di air, kutikulanya malah nggak ada. Karena dia hidup di air, maka otomatis air itu harus menguap terus supaya tanaman tidak menjadi busuk. Oke, ya. Kemudian ada penyokong. Penyokong itu penguat, ya. Tanaman pasti memiliki organ penguat, ya. Misalnya kayak akar. Tujuannya memang supaya si tanaman itu tidak mudah tumbang atau tidak mudah mati, kayak gitu, tidak mudah jatuh tertimpa angin. Berikutnya ada adaptasi zat tambahan pada dinding sel. Ini contoh misalkan pada tanaman apa itu? Cemara. Kalau pada tanaman cemara, dinding selnya itu nggak cuma mengandung kutikula dia, tapi dia memiliki jenis zat tambahan, ya, yang menyebabkan walaupun dia hidup di suhu di bawah 0 derajat Celcius, di es, ya, tapi daunnya masih tetap segar, tetap utuh, kayak gitu, ya. Artinya tanamannya tidak mati. Itu pada tanaman cemara. Next, lanjut. Ada adaptasi secara reproduksi, ya, adaptasi secara reproduksi. Seperti yang kita ketahui, ya, adaptasi pada tumbuhan itu macam-macam, ya. Ada yang secara apa itu kemarin sudah dibahas, ya, adaptasi pada tumbuhan. Ada yang secara apa sih itu, dengan bantuan angin, dengan bantuan manusia, dengan bantuan hewan, ya. Nah, adaptasi yang bantuan itu bijinya juga melakukan adaptasi, itu, ya. Misalkan kalau yang dibantu dengan angin, pasti
bijinya itu memiliki sayap ya, jadi memiliki organ tambahan supaya si biji itu menjadi ringan. Nah, kalau pada yang dibantu oleh hewan biasanya memiliki warna yang menarik ya, kemudian memiliki bau yang harum, biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya ada seleksi alam. Seleksi alam ini ada kaitannya dengan teorinya Darwin ya, tentang evolusi. Jadi katanya evolusi itu juga dipengaruhi oleh seleksi alam. Seleksi alam itu sebenarnya apa sih Pak? Seleksi alam itu adalah kemampuan alam untuk menyortir atau memilih ya, atau menentukan hewan atau tumbuhan mana yang masih tetap berhak untuk bertahan. Nah, untuk memilihnya, alam itu biasanya filternya adalah perubahan lingkungan. Ya, oke ya. Jadi karena ada perubahan lingkungan, harusnya hewan atau tumbuhan melakukan apa tadi? Adaptasi. Nah, cuma beberapa hewan atau beberapa tumbuhan mungkin ya, kalau karena ada perubahan lingkungan yang terlalu ekstrim, dia tidak bisa beradaptasi. Akhirnya apa? Hewan atau tumbuhan tersebut akan mati. Ya, dia tidak akan lolos. Selama yang lolos, dia akan tetap bertahan hidup. Oke, contoh di sini misalkan impala, jenis kejang-kejangan ya. Kondisi normalnya gimana Pak? Makanan banyak ya, tidak ada pemangsa. Perubahan lingkungannya apa? Tiba-tiba pemangsa datang, cipta datang. Maka otomatis adaptasinya gimana? Dia berlari sekencang-kencangnya, secepat mungkin dengan berbagai jenis manuver. Pernah nggak kalian nonton saluran National Geographic Channel itu ya? Misalkan kayak kijang impala gitu kan, kadang-kadang dia kan berlari nggak cuma cepat ya, tapi dia juga bermanuver. Jadi misalkan seperti ini, set lurus, kemudian tiba-tiba belok. Tujuannya memang supaya mengecoh pemangsanya. Oke ya. Nah, kalau dia bisa berlari kencang, dia akan lolos, nggak akan dimangsa, dia dapat bertahan hidup. Begitu juga dengan si citah, dia juga harus bisa bermanuver, juga berlari cepat. Kalau enggak, dia nggak bakalan bisa dapat makan, dia juga nantinya akan mati. Nah, ini namanya seleksi alam. Kayak gitu ya. Yang bisa bertahan, yang bisa beradaptasi, yang bisa hidup. Nah, gitu ya. Oke, materinya itu saja untuk seri ini, disesuaikan dengan yang tadi ya. Yang pertama nanti ada menyebutkan macam-macam reproduksi seksual dari hewan. Yang kedua ada memprediksi regenerasi dari planaria. Ini Pak Wahyu sudah menyiapkan LKS-nya. Nanti tolong dikerjakan ya, di print kemudian dikerjakan tulis tangan. Seperti biasa nanti kalian diminta tolong memfotokan hasilnya. Kemudian ada menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual, membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan tadi apa ya tadi, kemudian menjelaskan proses adaptasi pada makhluk hidup, yang terakhir menjelaskan proses seleksi alam pada makhluk hidup. Oke, itu tugasnya. Seperti biasa harus tulis tangan ya. Kenapa? Kalian sudah tahu sendiri lah ya. Kalau dengan cara menulis, berarti kalian paling nggak belajar minimal sebanyak 2 kali. Syukur-syukur ketika nanti di rumah kalian pindahkan lagi ke buku tulis, gitu ya. Nggak cuma hanya untuk mengerjakan tugas, tapi juga ditulis di buku tulis. Oke ya, itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.